Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Untuk tahu lebih lanjut mengenai teks eksplanasi, simak video ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan. Indikator pembelajaran. Yang pertama, menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Yang kedua, menulis kembali informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi yang disusun. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar maupun yang dibaca. Yang kedua, menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Dan yang keempat, menyajikan hasil teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya. Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi yang artinya penjelasan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya fenomena alam, sosial, ataupun budaya yang ada di lingkunganmu. Contoh fenomena tersebut adalah yang pertama, proses terjadinya hujan. Yang kedua, proses terjadinya angin tornado. Dan yang ketiga, proses terjadinya tsunami. Selain itu, fenomena yang bisa kita lihat saat ini adalah seperti terjadinya COVID-19 di dunia. Sedangkan contoh sosial adalah demonstrasi massa. Lalu, bagaimana teks eksplanasi terbentuk? Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab apapun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Teks eksplanasi terbentuk karena terdapat 3 struktur pembangun. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua adalah rangkaian kejadian. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atau bagaimana atau mengapa. Dan yang ketiga adalah ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, penjelasan, dan interpretasi. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Jadi, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Berikut ini contoh teks eksplanasi mengenai banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Pada paragraf pertama ini termasuk bagian pernyataan umum karena
pada paragraf ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian banjir. Paragraf selanjutnya yaitu di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erosi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Apabila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur. Tetapi, air sungai tidak melewati tebing dan keluar dari alur sungai. Ya, pada paragraf kedua termasuk deretan penjelas karena di sini menjelaskan tentang aliran sungai. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Nah, pada bagian ketiga termasuk ke dalam bagian interpretasi atau kesimpulan. Pada kalimat kesimpulan ini bisa ditandai dengan kalimat jadi, maka, atau dapat disimpulkan. Selanjutnya adalah menyajikan hasil teks eksplanasi. Selain menyajikan hasil teks eksplanasi, kamu harus mampu mengomentari pengerjaan hasil orang lain. Dalam berkomentar, bisa dibagi menjadi dua, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Yang pertama ini, seperti contoh berikut. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat. Selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya, lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Nah, pada kalimat tersebut merupakan kritikan atau penolakan. Selanjutnya, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah khususnya gempa. Nah, pada kalimat ini termasuk kalimat dukungan atau pujian. Itulah tadi pertemuan pertama kita pada bab kedua yaitu teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.